deh buat ikut nyobain dan juga bertanya-tanya lebih lanjut. Oh ya teman-teman, di sesi ini kalian bisa langsung bertanya dan berinteraksi dengan narasumber ya. Iya nih, jadi ini kesempatan buat kita semua belajar lebih lagi dan manfaatinlah sebaik-baiknya. Dan di sini kita juga bakal ditemenin lagi ya sama Kak Geri yang emang udah keren banget dan udah expert di data science. Nah, di sini Kak Geri juga udah on cam dan udah siap ya kayaknya. Boleh nih Kak Geri langsung aja untuk waktu dan layarnya kami persilahkan. Oke, terima kasih. Eh, oke, teman-teman, di sesi kali ini kita akan coba coding tipis-tipis ya, nggak yang gimana-gimana juga, tapi ini adalah eh workflow biasanya di mana kalau kita bikin model itu seperti apa. Harusnya kemarin sudah disampaikan sama panitia ya. Ada beberapa hal yang harus dipersiapkan. Yang pertama datanya cuma satu file aja, CSV file, yaitu loan data 2007-2014 CSV. Kemudian teman-teman bisa pakai toolsnya, mungkin yang biasa kita pakai ada Jupyter Notebook, ya mungkin bisa di-download atau di-install dari distribusi Anaconda. Kemudian ada juga bisa pakai VS Code seperti saya sekarang ini, ya Visual Studio, dan juga mungkin Google Colab, ya. Tapi kalau Google Colab saya biasa jarang pakai sih. Jadi teman-teman bisa coba aja. Kalau yang saya lihat selama ini sih Google Colab juga bisa. Nah, tapi mungkin kalau teman-teman bukan install dari Anaconda Distribution, itu butuh install libraries tambahan ya. Biasanya kalau Anaconda Distribution itu udah langsung include misalkan kayak kita import NumPy nih misalkan. Nanti kalau muncul error misalkan modul not found, nah itu artinya teman-teman butuh install dulu sebetulnya. Jadi eh, perlu dilihat nanti ya teman-teman kalau error atau enggak. Mungkin sebelum kita coba, saya sedikit perkenalan ya, yang kita mau lakukan itu sebenarnya apa. Nah, kita mau coba lakukan credit scoring sebenarnya teman-teman, menggunakan machine learning, satu machine learning model aja. Ya, nanti bisa dicoba mungkin random forest atau mungkin algoritma lainnya. Tapi kita yang mau diperhatikan di sini adalah cara pengolahan datanya. Ya, mungkin sampai menunggu teman-teman menyiapkan tools-nya dan juga datanya, saya mau coba sharing sedikit lagi ya tentang apa namanya supervised learning. Sebentar. Ya, karena yang mau kita coba adalah machine learning dan dari pembahasan tadi kita belum terlalu banyak bahas machine learning. Jadi saya coba share bagian ini sedikit. Nah, ini harusnya kelihatan teman-teman ya. Ini adalah beberapa tipe atau jenis machine learning. Ya, sebenarnya machine learning itu adalah proses pencarian pola aja atau aturan dari data dengan algoritma tertentu, di mana bisa dibagi-bagi nih, ada yang unsupervised, supervised, sama reinforcement learning. Dan yang mau kita coba, credit scoring itu sebenarnya bagian dari supervised learning. Supervised learning itu apa? Supervised learning itu intinya adalah ketika kalau data kita itu punya labelnya, punya jawabannya, nah itu kita bisa disebut sebagai supervised learning. Ya, ada fitur-fitur, kolom-kolom lainnya yang jadi prediktor, terus ada jawabannya nih, ini yang disebut sebagai supervised. Ibaratnya kalau biasa orang tuh suka bikin memes kayak kita ngajarin robot nih, misalkan kita bawa gambar gitu ya, banyak gambar buah, terus kita bilang ini namanya buah apel. Kita ngasih tahu si robotnya gitu kan. Terus kita ambil lagi gambar pisang, kita bilang ini namanya pisang. Nah, kita kasih tahu jawabannya. Waktu kita ngajarin si robot itu, kita kasih tahu jawabannya. Itu namanya supervise. Ya, tapi kalau yang unsupervised itu kebalikannya, teman-teman. Dia tuh tidak ada
labelnya, jadi nggak dikasih tahu apa namanya, ini buah apa, itu buah apa, nggak dikasih tahu. Nah ini memes yang saya katakan nih. Kalau supervise itu dikasih tahu, ini dia nebak banana, bukan. Ya, dia tebak apple, iya. Kita kasih tahu nih jawabannya. Tapi kalau unsupervised adalah tipe machine learning di mana kita tidak kasih tahu jawabannya. Jadi biarin si robot itu yang kelompokin sendiri. Dia mungkin lihat dari ciri-cirinya gitu ya. Oh, ini sama-sama warna kuning, bentuknya panjang. Kayaknya ini adalah kelompok tersendiri. Walaupun dia nggak tahu itu adalah namanya pisang, tapi seenggaknya dia bisa kelompokin mana yang harusnya kelompok sendiri, mana yang kelompok lainnya gitu ya. Nah, jadi karena data credit scoring itu adalah data yang sudah ada jawabannya, ya, yang mau kita tebak itu adalah apakah orang tersebut ketika kita kasih dia kredit, ketika kita pinjemin dia uang, dia tuh mampu nggak sih balikin uang tersebut, gitu ya. Sekarang tuh juga banyak teman-teman yang mungkin pinjaman, bukan pinjaman sih, kayak investasi syariah gitu ya. Nah, itu juga sebenarnya kayak misalkan KPR syariah di salah satu financial institution yang saya tahu udah nyiap udah bikin produk gitu ya, KPR-nya bisa syariah, jadi kredit kepemilikan rumah tapi bentuknya syariah. Nah itu juga setahu saya mereka ada pakai kayak sistem credit scoring juga yang mungkin data yang dipersiapkan sedikit berbeda ya karena syariah dan lain sebagainya. Nah itu tergantung case by case seperti itu juga. Jadi yang mau kita coba adalah supervise dan workflow-nya seperti yang sudah kita pelajari tadi ya, kurang lebih seperti ini. Nah, inilah detail dari modeling kita sebenarnya. Ini yang pentingnya, intinya. Ya, ketika kita sudah menyiapkan data nanti, kita harus splitting nih, training sama testing. Yang training nanti kita akan pertemukan sama algoritma machine learning supaya si model itu belajar dari data training. Nah, data testing ini kita pisah dari awal. Jadi si model tidak akan belajar dari data testing ya. Di mana data testing ini akan dipakai untuk kita mengevaluasi model kita. Apakah dia sudah cukup pintar atau belum? Gitu ya. Kenapa sih sebenarnya training sama testing perlu kita pisah gitu ya kalau misalkan ada yang nanya. Nah, ini train test split mungkin ibaratnya seperti ini teman-teman. Ya, ketika Dodi nih misalkan kita punya adik saudara namanya Dodi mau ujian matematika besok, dia belajar misalkan ceritanya dia punya buku latihan soal 100 soal, bank soal ya ada 100. Dia belajar cara pertama adalah dari 100-100-nya, dia lihat kunci jawabannya. Jadi dia lihat soalnya apa, dia lihat kunci jawabannya apa, kemudian dia tutup kunci jawabannya, terus dia kerjakan ulang 100 soal yang sama, dan dia ternyata dapat nilai 95. Cuma salah 5, teman-teman. Metode kedua adalah si Dodi belajar, tapi 20 soal dari bank soal tersebut udah dia singkirkan terlebih dahulu. Dia nggak akan lihat kunci jawaban dari 20 soal sisanya. Terus dia belajar dari 80 soal yang dia tidak singkirkan. Dia lihat kunci jawaban dari 80 soal tersebut. Ketika sudah selesai, sekarang waktu latihan, dia bukan pakai 80 soal yang sama, tapi dia ambil 20 soal yang sisanya, yang dia belum lihat kunci jawabannya sama sekali. Kemudian ternyata dapat nilainya 88. Lebih jelek sih dari Halo cara Kak pertama. Giri, Kak Ya. mohon maaf Kak motong sebelumnya tapi layarnya hitam Oh gitu. mainannya. Coba ya. Kalau Nah, sekarang kelihatan kah? Udah Kak, udah kelihatan. Oke, jadi saya balik dikit teman-teman ya, supervisor. Berarti dari sini dari tadi nggak kelihatan ya? Atau dari slide terakhir aja? Apakah dari awal tidak terlihat? dari Udah. slide ini aja. Ya, Oke, ya jadi ini tadi yang saya sampaikan sedikit, saya cepetin aja teman-teman ya. Supervised learning itu ada labelnya intinya, yang tadi saya bilang. Jadi dikasih tahu nih apakah buah ini apa. Kalau unsupervised itu nggak dikasih tahu. Nah, kalau credit scoring itu adalah supervised karena kita udah punya jawabannya apakah orang tersebut bagus atau enggak ketika dikasih kredit gitu ya. Jadi kita ngambil data historical orang nih yang pernah minjem. Dia dulu pernah minjem di bank, terus hasilnya bagus. Maka kita bisa bilang ini adalah good debtors. Kalau ada yang pernah minjem, terus dia ternyata nggak bayar-bayar. Nah, itu kita sebut bad. Jadi udah punya jawabannya, makanya credit scoring adalah um, supervise. Kurang lebih kayak gitu ya. Jadi untuk pelatihan supervise, metode seperti ini teman-teman. Tadi saya tuh lagi ceritain
tentang training sama testing ya. Kalau buat teman-teman yang belum pernah melakukan machine learning modeling, mungkin bertanya-tanya gitu kan, kenapa sih kita perlu bagi jadi training sama testing? Nah, tadi di sini saya kasih ilustrasi sedikit. Jadi kalau si Dodi ini belajar kayak gini ya, 100 soal dia lihat kunci jawabannya, terus dia tutup, dapat nilainya 95. Ngerjain soal yang sama yang dia udah lihat kunci jawabannya sebelumnya. Terus cara kedua adalah dia singkirkan dulu 20 soal, habis itu baru dia belajar dari 80 sisanya. Dia lihat kunci jawabannya. Waktu latihan dia pakai 20 soal yang belum dia lihat kunci jawabannya. Dapat nilainya 88 ya. Di sini kita bisa lihat nilainya memang lebih jelek di metode kedua. Tapi sebenarnya pertanyaannya ketika kita lagi melatih machine learning model, kita kan pengen tahu ya, apakah model kita nanti ketika di-deploy, di production, dia tuh bener-bener pinter nggak sih waktu ngebedain orang good sama orang bad. Nah, sama kayak Dodi. Kira-kira nilai mana yang mencerminkan kemampuan matematika Dodi yang sebenarnya? Harusnya sih yang 88 ya. Karena kenapa? Karena ujian besok, matematika besok, Dodi itu belum pernah lihat soalnya. Pastinya belum pernah lihat juga kunci jawabannya. Jadi skenario cara belajar kedua itu lebih mencerminkan nilai ujian Dodi besok waktu dia mau ujian matematika. Ya sama dengan machine learning teman-teman. Kenapa kita perlu pisahin testing set? Karena kita pengen tahu model kita nanti nih besok ketika dia deploy, dia tuh benar-benar bisa nggak sih predik orang dengan baik, gitu ya. Nah itu ini adalah tipe jenis supervised, ada klasifikasi, ada regresi. Ini gampang kok teman-teman ya. Klasifikasi, sorry regresi dulu. Kalau regresi itu adalah ketika kita mau menebak label, jadi jawaban yang tadi saya bilang itu disebut label ya, atau targetnya. Yang mau kita tebak itu kita sebut sebagai label atau target. Dalam hal ini berarti kita kan pengen nebak apakah orang ini good debtors, peminjam yang baik, atau mungkin peminjam yang buruk gitu ya. Nah, kalau misalkan regresi itu yang mau kita tebak itu adalah eh, nilainya continuous. Jadi kayak gaji kan nilainya bisa berapa aja ya? 10 juta, 15, 12,5, 11,333 itu continuous. Tapi kalau misalkan klasifikasi, dia itu bentuknya kategorikal, teman-teman. Bentuknya cuma 1010 atau ya tidak. Nah, kalau yang mau kita kerjakan sebentar lagi itu masuk ke klasifikasi ya. Kenapa? Karena target kita cuma ada dua value-nya. Dia baik atau dia buruk gitu ya. Jadi dia bukan numerical, bukan continuous maksudnya. Oke? Nah, kalau klasifikasi itu ada algoritmanya banyak, kita nggak akan bahas semua. Nah, ini ada metrik. Ya, kurang lebih kayak gitu. Mungkin saya ke hands-on-nya dulu ya. Kita mau coba hmm, main-mainin datanya. Semoga teman-teman sudah siap toolsnya dan bisa ngikutin sama-sama. Ya, kalau misalkan ada yang punya problem seperti yang tadi disampaikan kakak-kakak panitia ya, boleh langsung disampaikan aja teman-teman di chat atau mungkin kalau mau open mic juga boleh kali ya kalau bisa. Nah, ini pertama saya import dulu beberapa libraries sebenarnya. Jadi data yang kita mau pakai cuma satu file aja, loan data. By the way, layar saya kelihatan nggak kali ini? Saya udah pindah ke VS Code ya. Kelihatan, Kak. Oke, terima kasih. Jadi yang pertama kita mau coba baca nih datanya. Dan selama hands-on ini kita akan pakainya Python, teman-teman ya. Pandas Data Frame, dia itu library dari Python. Ketika teman-teman download dan install Jupyter, harusnya udah built-in Python juga sih. Ketika dibuka Jupyter Notebook, ya kalau yang belum pernah ikutin tampilan apa Jupyter Notebook atau Google Colab kurang lebih kayak gini. Teman-teman akan dipertemukan dengan namanya cell-cell ya. Di sini masing-masing tuh cell executable. Artinya kode kita bisa dijalankan setiap sel, masing-masing sel. Di sini saya jalankan import, ya running, importnya berhasil. Kalau teman-teman ada yang error module not found, nah itu harus diinstal terlebih dahulu. Tergantung sebenarnya teman-teman itu eh, pakai environment apa ya, tapi biasanya mungkin bisa coba nanti dibuka terminal gitu ya. Kalau di VS Code itu terminalnya ada di bawah sebenarnya, tinggal dibuka aja misalkan kayak gini. Terus teman-teman tinggal eh, pip biasanya.
Ya, makanya tadi saya sebutkan mungkin kalau installnya distribution Anaconda lebih enak. Bisa pip install, misalkan yang tidak ditemukan Pandas. Nah, teman-teman bisa pip install Pandas, nanti dia akan melakukan instalasinya sendiri. Gitu ya. Nah, ketika kita import data raw, di sini saya simpan datanya menjadi data raw, saya kasih perintah untuk baca pandas.read.csv. Ya, PD ini adalah pandas, teman-teman. Read CSV, saya masukin bentuk sintaksnya kurang lebih kayak gini. Mungkin nggak akan saya jelasin detail, teman-teman bisa sambil ikutin aja ya. Jadi read CSV itu untuk baca CSV file. Saya jalankan di sini. Ya, kira ada yang mau nanya. Oke, saya lanjutkan ya. Di sini saya berhasil ya baca. Kemudian ketika saya jalankan data raw.shape, nah di sini tugasnya adalah untuk dia menghitung ada berapa banyak baris dan ada berapa banyak kolom. Di sini saya masuk nih sebenarnya ke metodologi data science yang udah pengolahan data. Ya, jadi di sini kita itu semua udah masuk ke pengolahan data, di mana kita mulai dari data understanding. Atau biasanya saya melakukan eksplorasi data dulu. Ya, di sini saya lihat ada 466 baris data, ya, 466.000 baris data, 74 kolom. Terus kalau kita data raw.info seperti ini sintaksnya, teman-teman bisa coba running cell-nya, ya, dengan cara mungkin shift enter bisa ya untuk shortcutnya. Di sini kita bisa kelihatan nih, dia tuh kolomnya ada apa aja dan ada berapa banyak yang null. Kemudian data type-nya juga kelihatan ya. Di sini integer, ada yang object, artinya string dan lain-lain. Sini kalau mau lihat lengkapnya ada di sini teman-teman. Nah, biasa eksplorasi-eksplorasi awal itu kita lakukan kurang lebih seperti ini untuk mencari tahu kira-kira data kita itu ada kolom apa aja, terus tipe datanya itu sebenarnya udah benar atau belum, baris datanya itu ada berapa banyak gitu ya. Nah, terus kalau mau ngelihat nih isi datanya tuh kayak gimana, biasa saya dot sample ya untuk ngambil random satu baris data. Atau kalau teman-teman pengen ngelihat 5, ya udah sampel 5 gitu ya. Nanti kelihatan nih, oh ID isinya kurang lebih kayak gini ya, member ID, loan amount, ada funded amount dan lain-lain. Nah, ini ada banyak kolom. Sebenarnya best practice-nya biasanya adalah teman-teman harus minta apa namanya data dictionary ya. Jadi kolomnya ini sebenarnya isinya apa sih? Apalagi kalau mungkin teman-teman belum pernah ngerti tentang bisnis perkreditan gitu kan. Atau biasanya juga bisa nanya ke yang bikin ya, nanya sama yang buat tabelnya, yaitu biasanya antara data management, data engineering atau data arsitek gitu yang ngomongnya. Mereka yang mendesain tabelnya, kita bisa tanya ke mereka, ini maksudnya apa? Kalau OpenACC 6M ini gimana logiknya? Kenapa bisa muncul di sini? Definisinya apa gitu ya? Atau bisa juga nanya ke tim bisnis kalau mereka ngerti gitu ya. Jadi harus paham dulu nih kolom-kolomnya apa. Nah, di sini kalau kita melakukan machine learning model, teman-teman, itu biasanya kita tuh maunya satu baris itu mewakili satu orang. Kalau misalkan data kita itu ternyata banyak yang satu orang tapi menempati multiple baris, multiple rows. Nah, itu berarti ada yang perlu kita agregasikan dulu. Ya, misalkan kalau data mentah ya, biasanya itu adalah contohnya kayak misalkan nih saya nyicil kulkas misalkan. Ya, saya nyicil kulkas 3 bulan, teman-teman. Biasanya kalau data mentah itu mereka akan nunjukin nama saya plus cicilan keberapa dan informasi lainnya. Jadi kayak misalkan Gary, cicilan pertama bayarnya 100.000 misalkan, habis itu informasi lainnya. Nanti bulan berikutnya saya bayar lagi nih. Misalkan muncul nih nanti Gary, eh, installment keberapa, cicilan keberapa, sekarang jadi angka 2 gitu kan. Habis itu 100.000 dan seterusnya. Biasanya kalau data mentah seperti itu. Nah, kalau kayak gitu kan berarti satu orang itu banyak kan barisnya. Kita nggak pengen seperti itu. Ketika kita mau ya melakukan machine learning modeling, biasanya harus memastikan bahwa satu baris itu udah satu orang. Jadi di sini saya pengen lihat sebenarnya, ini karena saya juga nggak tahu ya, ini kan data dummy.
Sebenarnya kode atau kolom yang menunjukkan ID orang itu kolom ID atau kolom member ID. Nah, jadi yang saya lakukan adalah saya coba hitung nih, berapa sih nilai unik dari kolom ID sama nilai unik dari kolom member ID. Ketika saya hitung dua-duanya, ternyata sama-sama 466.285 ya, dan angkanya tuh sama persis dengan jumlah baris data kita. Artinya apa? Artinya kolom ID sama kolom member ID ini tidak ada yang duplikat sama sekali. Ya, karena kalau misalkan ada yang duplikat, misalkan di sini ID-nya Gary, bawahnya lagi Gary, ya, bawahnya lagi Gary juga sama, maka ketika kita hitung distinct ID harusnya lebih dikit ya daripada jumlah baris data kita. Nah, tapi karena ini sama semua, jadi saya anggap oke, ID sama member ID tidak ada yang duplikat ya. Dan karena dua-duanya tidak ada yang duplikat, saya asumsikan oke, data ini sudah bersih, artinya satu baris sudah mewakili satu orang. Jadi saya bisa langsung pakai aja, nggak perlu saya agregasikan lagi. Kalau misalkan data yang kita terima masih data mentah, kayak yang tadi saya sampaikan, cicilan pertama ini orang berapa, cicilan kedua berapa, biasa kita perlu agregasikan. Ya, jadi grouping dulu by ID orang tersebut, terus misalkan jumlah cicilannya kita average, kita rata-rata. Jadinya kan jadi satu baris tuh. Gary rata-rata cicilan 100.000. Dibandingkan yang tadi, ada Gary 123, cicilan 123. Gitu ya. Jadi data kita ini udah enak nih kebetulan teman-teman, nggak perlu diapa-apakan lagi dalam hal baris data ya. Kita bisa langsung pakai semua. Ya, terlihat bahwa tidak ada duplikat, jadi kita anggap sudah baik. Kemudian yang biasanya dilakukan apa? Saya akan coba langsung buang dulu nih fitur-fitur atau kolom-kolom yang saya anggap tidak penting. Nah, ini juga teman-teman mungkin bisa perhatikan ya. Yang biasanya kita pasti langsung buang dari awal tuh kayak gimana sih? Yang pertama pasti kolom-kolom yang nilainya unik semua. Ya, nilai-nilai yang menunjukkan identitas seseorang itu nggak akan berguna. Karena nggak masuk akal ya. Masa sih kita mau menebak dia ini mampu bayar kredit atau enggak dari nama dia misalkan. Atau dari nomor KTP dia. Kan nggak mungkin ya. Kalau ditanya misalkan sama OJK, kenapa kalian tolak nih orang? Ya habis nomor KTP-nya nggak bagus. Kan nggak mungkin. Ya, jadi kita akan buang nilai-nilai yang identifikasi. Bentuknya unik, yang identifier gitu ya. Terus yang free text juga kebetulan di sini saya buang kayak kolom URL sama description di sini ya, karena saya rasa sih nggak akan berguna untuk em, credit scoring kita ya, nggak akan berguna untuk menebak apakah ini orang good atau bad. Nah, kemudian ada lagi ciri-ciri kolom yang saya buang adalah yang semuanya nol, semuanya kosong udah pasti nggak berguna, atau yang nilainya konstan, cuma ada satu value doang, ya, dan lain-lain yang biasanya ini expert judgment, artinya adalah berdasarkan pengalaman aja gitu ya. Kita anggap ini kayaknya nggak berguna dan lain sebagainya. Oke, dan ini juga ada yang saya buang kolom subgrade di sini. Ya, kalau kita lihat subgrade itu kayaknya menunjukkan rating dia di kredit biro mungkin. Ya, jadi kredit biro itu menampung seluruh data kreditur, debitur, ya peminjam pokoknya, borrowers. Dan dikasih rating E. Ternyata si rating ini beranak lagi, ada E1, E2, E3. Nah, saya memutuskan untuk buang aja, nggak usah terlalu detail yang subgrade ini. Saya ambil yang grade aja. Gitu ya. Jadi ini adalah contoh kolom-kolom yang saya buang. Ya, jadi saya masukin dulu dalam list, namanya calls to drop, masukin ke dalam list seperti ini. Lalu saya buang deh. Di sini saya bikin satu variabel baru namanya data, yang merupakan data raw, tapi sudah di drop kolom-kolom tadi. Ya, jadi kolom-kolom yang tadi saya sampaikan barusan, itu saya buang semua di sini. Axis 1, ya, sintaksnya seperti ini. Kalau yang belum tahu mungkin bisa di copy dulu aja teman-teman. Oke. Dan dari sini saya coba tengok lagi nih data sampel 5. Saya coba buka lagi dan ternyata ya harusnya sudah hilang ya beberapa kolom yang kita buang barusan di atas. Kalau kita coba lihat data shape nih.
Nah, 51 nih. Tadinya kan kolom kita berapa? 74 kan? Sekarang ketika sudah dibuang dengan sintaks seperti ini, kita hitung shape-nya lagi, kolomnya sudah berubah jadi 51. Ya, jadi itu adalah feature selection namanya di depan. Sebenarnya bukan selection juga ya, karena kalau selection itu biasanya dari sekian banyak fitur-fitur yang kita anggap kayaknya berguna semua, tapi untuk model belum tentu semuanya berguna, terus kita select. Nah, kalau ini ya kita sebut aja pre-processing awal, karena ini adalah tanpa kita pakai metode feature selection pun kita udah bisa lihat, ini kolom-kolom udah pasti nggak ada gunanya, gitu. Oke, lanjut teman-teman. Ketika sudah buang, biasanya tahap pertama yang kita lakukan ketika melakukan credit scoring adalah menentukan atau membuat target atau labelnya kita nih. Jadi biasanya kalau datanya itu data beneran, ya data mentah, kita tuh nggak langsung dapet loh. Apakah ini orang good debtors atau bad debtors? Nggak ada kayak gitu teman-teman. Ya, nggak ada yang mendefinisikan seperti itu. Biasanya data yang kita terima adalah informasi dia itu telat bayar atau tidak. Telat bayarnya berapa lama? Kalau misalkan dia telat bayar, apakah 10 hari, apakah 20 hari, apakah 13 hari. Jadi kolom seperti itu biasa dikenal dengan namanya DPD ya, atau days past due ya. Jadi hari berapa hari setelah lewat tenggat waktu ya. Due date itu adalah jatuh tempo. Jadi berapa hari setelah jatuh tempo itu namanya DPD ya, days past due. Berapa hari nih dia udah telat bayar? Harusnya bayar tanggal 1, sekarang udah tanggal 5. Berarti udah DPD 4 gitu ya. Kalau sekarang harusnya bayar tanggal 1, tapi sekarang udah tanggal 1 bulan berikutnya, berarti dia udah DPD berapa? 30 ya, atau 31. Jadi berapa sih waktu yang udah berlalu semenjak jatuh tempo dan dia belum bayar? Nah, biasanya data itu bentuknya seperti itu. Jadi nggak langsung ketika kita terima data, oh ini good, ini bad, ini good, ini bad. Ya, jadi kita harus mendefinisikan sebenarnya. Good debtors itu definisinya kayak gimana? Bad debtors itu definisinya kayak gimana? Nah, definisi ini sebenarnya macam-macam, teman-teman. Tidak ada yang 100% benar. Ya, tidak ada yang benar, tidak ada juga yang mungkin 100% salah. Ya, dalam hal penentuan label good bad gini aja, itu ada nama metode khususnya biasanya. Ya, namanya itu adalah vintage analysis gitu ya. Jadi kita tuh berusaha untuk mencoba cari tahu cut off yang paling bagus untuk mendefinisikan orang jelek sama bagus itu berapa? Apakah 30 hari? Apakah 60 hari telat baru kita bilang jelek? Ataukah 90 hari telat kita bilang jelek? Ataukah pokoknya sehari telat kita langsung bilang jelek? Nah, itu macam-macam tuh definisi orang. Dan biasanya setiap sampel pun beda-beda, ya. Misalkan setiap produk juga beda-beda. Kalau misalkan kartu kredit produknya, ternyata kita bilang dia jelek kalau dia udah lewat 30 hari. Tapi kalau misalkan cicilannya itu bentuknya KPR gitu ya, atau kredit kepemilikan rumah, itu kan biasa jangka waktu lebih panjang tuh, 15 sampai 20 tahun. Ternyata kalau kayak gitu-gitu, kita bilangnya 90 hari telat deh, baru jelek. Ya, kenapa bisa beda-beda sih? Kenapa kita nggak patokin aja? Pokoknya kalau dia udah telat, ya udah jelek. Nah, sayangnya tidak sesimpel itu, teman-teman. Ya, karena kita juga harus mempertimbangkan apakah ini orang, ya, kalau misalkan kita pakai cut off 7 hari telat aja, seminggu telat dia udah kita flag sebagai jelek, itu bisa bahaya karena bisa jadi di hari ke-8, ya, hari ke-9 atau hari ke-10 tiba-tiba dia bayar, tiba-tiba dia lunasin. Artinya dia nggak jadi bad dong, gitu ya. Jadi sebenarnya
Intinya adalah dari vintage analysis atau analisis kita dalam menentukan bad definition, kita harus menentukan suatu titik di mana dia tuh tidak mungkin turning back lagi. Tidak mungkin dia akan menjadi good lagi. Gitu ya. Dan itu nggak ada yang tahu. Nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Nggak ada yang pernah tahu kapan sih orang, berapa lama dia nggak bayar sampai benar-benar dia tidak akan pernah bayar lagi. Bisa jadi nggak, dia udah telat 4 bulan, tapi ternyata bulan kelima dia bayar. Bisa. Ya, jadi ya itulah seni dari data analytics teman-teman ya. Salah satunya kalau ada waktu kita penentuan label seperti ini, nggak ada hal yang mutlak juga. Makanya banyak metode yang perlu kita lakukan. Ya, tapi di sini kita nggak akan melakukan itu. Di sini saya langsung pakai expert judgment aja gitu ya. Kira-kira biasanya berapa hari telat sih yang saya anggap dia tuh udah bad. Nah, kalau di data kita teman-teman, kita harus cari dulu nih, ada nggak kolom DPD seperti yang saya bilang tadi. Ya, kalau kita lihat tadi sebenarnya nggak ada. Nggak ada tuh keterangan dia 13 hari telat atau berapa, nggak ada. Tapi adanya adalah kolom yang namanya loan status. Nih, loan status ya. Loan status ini isinya adalah ini. Ada current, fully paid, charge off, late, in grace period, does not meet the credit policy, fully paid. Ada telat juga 16-30 hari. Default, does not meet the credit policy, dan lain-lain ya. Jadi inilah kolom yang bisa kita pakai untuk penentuan label. Kadang-kadang memang DPD tidak dikasih mentah seperti itu, tapi mungkin dalam bentuk bucketing seperti ini. Ya, dia bilang dia telat nih, 31 sampai 120. Kita nggak dikasih tahu persis telatnya berapa hari, tapi dalam bentuk range 31 sampai 120. Ya. Nah, dari beberapa nilai dari kolom loan status ini, saya mau ambil beberapa nilai supaya saya jadikan dia itu bad. Di sini saya ambil 4 aja, teman-teman. Charge off, yang artinya adalah dihapus tagihkan. Ya, hapus tagih itu biasanya adalah ketika orang itu sudah gagal bayar parah, akhirnya bank pun nyerah gitu ya, ya udah kita hapus tagih aja, tapi kita blacklist gitu ya. Kita anggap dia sebagai jelek. Jangan jangan sampai dia boleh pinjam-pinjam lagi gitu. Jadi charge off ini menunjukkan jelek parah lah intinya. Biasa sebelum charge off itu ada yang namanya written off atau dihapus bukukan. Jadi dihapus dari catatan, tapi tetap ditagih, tetap sambil dicoba untuk tagih. Kalau charge off itu udah nggak ditagih lagi, udah dihapus tagih kan gitu ya. Default ini adalah istilah kalau bahasa Indonesia itu apa ya? One prestasi kalau nggak salah. Default artinya dia gagal bayar, ya. Pembayarannya macet. Nih, default pembayaran macet. Terus charge off yang ketiga ya sama. Kemudian ini late 31 sampai 120. Saya ambil yang telat 31 sampai 120. Di sini ada telat nih, tapi baru 16 sampai 30. Di sini saya anggap mereka masih mungkin jadi bagus, jadi saya nggak ambil itu. Gitu ya. Jadi ya di sini saya bikin satu kolom baru nih, namanya bad flag dengan NP where data loan status is in bad status. Jadi kalau misalkan loan status mereka itu isinya salah satu dari keempat ini, saya akan nge-flag mereka sebagai satu di sini. Tapi kalau mereka statusnya adalah bukan dari 4 ini, saya akan isi mereka jadi 0. Biasanya dalam dunia credit scoring, 1 artinya bad, 0 artinya good, teman-teman. Ya. Jadi saya nge-flag orang yang 1 itu bad, 0 itu good. Setelah saya bikin di sini, saya coba value counts untuk menghitung proporsinya. Berapa banyak nih jadi di data saya yang bad sama berapa banyak yang good. Dan kelihatan di sini ada 11% ya yang bad dan sekitar 89% yang good gitu ya. Dan ini sebenarnya ini namanya bad rate, teman-teman. Berapa persen orang yang jelek itu disebut sebagai bad rate ya. Dan bad rate 11%-nya sebenarnya tinggi banget. Kayaknya aturan OJK itu di Indonesia ya, kalau nggak salah itu bad rate suatu bank tidak boleh lebih dari
3,5% deh, atau enggak 5%, saya lupa. Karena COVID kemarin kayaknya agak diturunin sedikit ya. Kalau saya nggak salah ya, nanti perlu dicek lagi teman-teman. Jadi 11% ini gede banget kebetulan. Ya, dan seperti yang saya bilang, bad status ini nggak mesti seperti ini. Ya, ini adalah expert judgment saya. Kalau misalkan teman-teman mungkin bilangnya, kenapa telat 16 hari nggak kita sebut sebagai bad? Saya pengen lah masukin ini sebagai bad, ya nggak apa-apa. Tambahin aja di bawah sini ya. Berarti let 16 sampai 30 misalkan gitu. Ya, di sini kita tambahkan. Terus teman-teman jalanin, nanti lihat bad rate-nya pasti akan berubah. Pastinya akan lebih tinggi. Ya, karena sekarang lebih banyak bad-nya. Tapi sebagai contoh, saya akan coba pakai 4 ini dulu teman-teman ya. Mungkin ini bisa jadi eh, iterasinya teman-teman untuk dicoba nanti setelah ini. Kalau mau coba-coba, ya coba saya manipulasi sedikit nih, definition bed-nya, saya ganti-ganti. Nah, nanti pasti akan berubah nih, proporsi dari bed rate-nya berapa, nanti hasil pemodelannya pun mungkin akan berubah sedikit juga. Oke? Jadi sampai di sini salah satu step yang paling penting sudah kita selesaikan ya, yaitu labeling. Sekarang kita udah punya target untuk melatih model machine learning kita, yaitu bad flag. 1 artinya dia bad, 0 artinya dia good. Dan machine learning kita akan berusaha keras untuk menebak apakah ini orang 1 ataukah ini orang 0. Ya, apakah dia bad ataukah dia good. Oke. Ini step yang kedua ya, setelah tadi eksplorasi, habis itu buang kolom-kolom yang tidak penting. Nah, kemudian kita masuk ke labeling tadi ya, udah beres. Habis itu masuk ke step yang ketiga, biasanya saya sebutnya dengan feature engineering. Nah, tahap ini adalah tahap kita pembuatan fitur, teman-teman. Sebenarnya kalau model machine learning itu komponennya cuma 2 aja dari data. Ya, bisa kita belah jadi 2. Yang pertama namanya prediktor atau feature kadang-kadang disebutnya. Itu adalah variabel-variabel yang kita pakai untuk menebak. Dan komponen kedua adalah label tadi atau target tadi yang berusaha ditebak sama model. Jadi ada komponen yang menebak, ada komponen yang ditebak. Barusan tadi label itu adalah kita menyelesaikan komponen yang akan ditebak sama modelnya, diprediksi. Nah, sekarang kita tinggal bikin komponen yang satunya lagi, yang menebaknya, yang memprediksinya. Ya, tentunya kita perlu bahan-bahan dong untuk menebak apakah dia ini bagus atau jelek. Kita nilainya dari kriteria apa? Nah, itu yang mau kita buat. Ya. Feature engineering itu intinya membuat prediktor, teman-teman. Membuat variabel-variabel yang berguna untuk memprediksi. Gitu ya. Dan sebenarnya karena tadi kita udah buang beberapa kolom yang tidak kita anggap penting sebagai prediktor, gampangnya adalah kita anggap sisanya ini sebagai prediktor aja semua. Ya, gampangnya begitu. Kita nggak perlu pusing-pusing lagi mikirin bikin. Karena ini adalah data dummy, yang maksudnya data yang kita dapat untuk kita coba-coba. Ini udah dibikinin nih eh, feature-featurenya atau prediktornya. Aslinya gimana? Ini saya sambil cerita di kalau ketemu di industri ya, atau suasana di lapangan aslinya kayak gimana. Biasanya data itu nggak sesimpel ini teman-teman. Ini kan udah dirangkum ke dalam satu CSV files. Bisa dibilang ini adalah hasil preproses sebelumnya dari data mentah. Data mentah itu bentuknya nggak kayak gini pastinya. Data mentah itu mungkin bisa jadi banyak tabel. Ada tabel repayment, ada tabel demografik. Nah, teman-teman tuh harus gabungkan semuanya jadi satu sampai bentuknya kayak gini nih. Udah dalam satu tabel yang rapi gitu ya. Habis itu em, satu orang tadi udah satu baris dan lain-lain. Nah, aslinya mungkin kita harus mikir, kira-kira untuk menebak orang bagus atau jelek kreditnya, kita butuh kolom apa ya? Oh, mungkin kita butuh kolom dia itu udah kerja berapa lama. Masuklah ke employment length. Kita kepikiran tuh, pengen bikin satu fitur dia itu udah kerja berapa lama. Dengan asumsi bahwa semakin lama kerja harusnya semakin aman gitu kan. Mungkin gajinya udah lebih mapan dan lain sebagainya. Nah, employment length ini kita dapat dari mana? Mungkin dari tabel sekian, dari tabel itu. Nah, biasanya kita butuh bantuan data engineer ya untuk nanya.
Kita punya nggak sih data employment, data mereka kerja berapa lama, kita punya nggak? Kalau punya, tabelnya di mana? Kita bisa ambil dari mana? Apa aja yang perlu kita pre-processing dan lain-lain. Nah, di sini kita udah nggak perlu ngambil data lagi, tapi yang mau kita kerjakan dari data ini adalah kita perlu cek apakah semua kolom-kolom yang sudah tadi kita sisakan ini udah layak masuk ke dalam machine learning model atau belum. Nah, gimana cara cek kelayakannya? Biasanya yang paling krusial ya, itu ada di dua tipe data, teman-teman. Yang pertama adalah tipe data objek atau string. Ya, biasanya, umumnya machine learning model itu tidak mau menerima yang namanya tipe data varchar atau huruf ya, pengennya angka semua. Nah, jadi kita perlu cek apakah benar tipe data kita yang objek itu dia benar-benar tipe datanya objek atau jangan-jangan harusnya dia itu numerical continuous. Nah, ini kejadiannya ketemu nih di EMP length. Employment length, teman-teman, itu kan menunjukkan seberapa lama dia udah kerja. Betul nggak? Di sini kenapa dia tipe datanya objek? Karena ada huruf-huruf tambahan nih, years kayak gini ya, kata tambahan yang harusnya nggak berguna, ya harusnya nggak usah. Kayak 1 year, 3 years, 8 years. Kita bisa truncat dia, kita bisa sederhanakan dia pakai angka aja. Kenapa boleh pakai angka aja? Karena memang harusnya tipe data dari employment length itu numerical continuous. Bener nggak? Karena kita bisa bilang 1 tahun itu lebih pendek dibandingkan 2 tahun dan seterusnya. 10 tahun itu lebih besar 10 kali dibandingkan 1 tahun. Bener kan? Kalau misalkan ada value yang bisa kita urutkan secara numerik seperti itu, kita boleh jadikan dia sebagai numerik. Nah, tapi karena dia ada kata-kata years ini, kita perlu cleaning sedikit. Caranya adalah saya ganti, ya. Saya bikin satu kolom baru namanya emp length int yang mau saya jadikan integer nantinya dengan cara saya bersihin. Gimana cara bersihinnya? Kalau misalkan ada kata-kata plus years, saya buang kata-katanya, ganti dengan string kosong seperti ini. Ya, kalau ada kata-kata kurang dari 1 year, nah saya ambil satunya aja nih misalkan, ya str0-nya aja. Terus kalau misalkan ada kata-kata years, ya saya gantilah jadi kosong, year saya buang juga. Kalau udah dibuang semua, baru di sini saya s-type float. Float ini untuk menampung tipe data angka, ya numerik yang bentuknya itu ada desimalnya, ada koma-komaannya. Kalau sudah saya ganti, jangan lupa kolom aslinya yang emp length ini tidak akan saya butuhkan lagi. Ya, saya drop dia. Jadi emp length aksis 1 in place true. Oke. Nah, kenapa sih kita itu juga pengen banget mengubah employment length ini menjadi numerical? Karena kita pengen berasumsi seperti yang tadi saya bilang. Kita pengen machine learning model kita itu belajar semakin lama dia bekerja, itu ada hubungannya terhadap resiko kredit dia. Asumsi kita kan begitu, ya. Kalau dia semakin lama kerja, kemungkinan resikonya semakin rendah karena mungkin dijamin sama perusahaannya dan lain-lain. Kalau nanti urusan dia itu benar apa enggak, kelakuannya seperti itu, ya urusannya di belakang. Tapi yang penting kita punya asumsi seperti itu. Kalau kita nggak ganti tipe data ini menjadi tipe data integer, maka machine learning-nya tidak akan mengetahui kalau 2 years itu lebih rendah dibandingkan 3 years. Karena dia anggap semua sebagai objek sendiri-sendiri. Nggak ada urutan lebih besar, lebih kecilnya. Dan itu yang tidak kita inginkan gitu ya. Karena kita pengen ada hubungan itu. Hubungan semakin besar, dia mungkin semakin kecil resiko dan lain sebagainya. Ya, makanya di sini saya cleaning. Saya ubah dia menjadi INT. Ya, kita lihat nih data EMP length INT bentuknya udah seperti apa sih sekarang? Bentuknya udah jadi angka ya.
Jadi yang tadinya 10 plus years, sekarang udah jadi 10. Yang tadinya di bawah 1, jadinya 0. Ya, dan seterusnya, teman-teman. Nah, kolom term juga punya problem yang sama. Term ini menunjukkan dia itu mungkin month on books kali ya. Dia itu udah, sorry, term itu kayaknya adalah jangka waktu pinjamannya. Dia bayarnya apakah 3 tahun, apakah 5 tahun, gitu ya. Nah, di sini juga saya pengen dia itu numerik dong harusnya, karena 36 kan lebih sebentar dibandingkan 60. Kalau misalkan kita tetap ngotot pengen jadiin dia kategorikal, mesin learningnya nggak akan tahu kalau 60 months itu ternyata lebih gede dibandingkan 36 months. Karena dua-duanya tipe datanya objek. Dia anggap dia objek sendiri-sendiri, yang berdiri sendiri, tidak ada hubungannya, gitu ya. Nah, saya juga ubah dengan cara yang sama ya. Di sini yang ada kata-kata months saya buang, sehingga nantinya jadi numerik. Ya, di sini udah jadi angka semua, teman-teman. Dengan begini, mungkin aja nanti si machine learning-nya ketemu suatu pattern. Oh, semakin lama termnya, kayaknya semakin beresiko deh. Takutnya dia makin nggak mampu bayar makin lama. Misalkan seperti itu. Oke? Jadi itu tipe data pertama ya, tipe data objek yang perlu banget kita perhatikan satu-satu. Apakah benar dia ini harusnya objek atau jangan-jangan integer? Tapi kalau misalkan teman-teman ketemu yang memang dia itu harusnya kategorikal, artinya dia harusnya varchar, ya nggak masalah, jangan dipaksa juga jadi numerik ya. Contohnya apa? Kita punya data tadi home ownership kalau nggak salah kan? Mana nih? Nah ini home ownership. Apakah dia itu sekarang lagi nyicil rumah, ataukah dia lagi nyewa, ataukah ternyata udah punya keluarga, dan lain sebagainya. Ini nggak bisa kita jadikan continuous, karena memang karakteristik fiturnya dari sononya harusnya kategorikal. Ya ini nggak masalah, kita biarin aja teman-teman. Nanti baru kita proses dengan cara yang berbeda. Ya, yang tadi barusan kita lakukan terhadap EMP length sama term, itu adalah yang harusnya adalah numerical, tapi dia di datanya salah, dia malah jadi objek gitu. Jadi kita cleaning dia. Oke ya, sampai di sini semoga semuanya masih bisa mengikuti. Kalau ada pertanyaan boleh langsung ditanya aja teman-teman ya, supaya tidak perlu menunggu disuruh panitia. Jadi kita bisa baca langsung nanti. Oh, ada yang raise hand ya, silakan. Permisi Kak, saya mau nanya. Tadi Mm-mm. untuk data-data yang apa sih, yang nggak bisa diubah jadi integer itu kan ada beberapa yang bisa dibuat jadi variabel dummy gitu. Nah itu apakah bisa digunakan di Python atau enggak ya? Beberapa diubah jadi variabel dummy maksudnya. Iya yang kayak tadi mungkin yang sewa ya tadi. Data Iya. yang Mm-mm. misalnya yang sewa itu misalnya dibuat jadi misalnya ada tiga variabel, apa tiga jenis data di home ownership terus dibuat jadi semisal dua dummy seperti itu, apakah biasa digunakan di Python ini atau tidak ya Kak? Soalnya itu memang kadang kita gunakan juga misalnya di SPSS ataupun Minitab. Oke, iya. Bisa sih. Itu di get dummies gitu ya maksudnya ya. Jadi di one hot encoding gitu kan. Yang misalkan home ownership mortgage jadinya 1010, home ownership rent jadinya 1010 gitu ya. Itu namanya teknik feature encoding, benar bisa dipakai juga. Kalau nggak salah nanti di bawah kita akan bahas juga deh tentang yang feature encoding ya. Jadi itu salah satu teknik untuk nge-handle data kategorikal. Oke, nanti kalau nggak salah kita akan ketemu di bawah. Nanti coba kita lihat ya. Oke Kak, terima kasih Kak. Oke, yang lain kalau ada juga boleh langsung ya, teman-teman. Seperti tadi siapa Kak Ave. Saya sambil lanjutkan dulu. Itu tadi ya yang perlu diperhatikan adalah tipe data objek. Kalau dia bisa dijadikan integer dan seharusnya dia itu integer, teman-teman jadikanlah dia numerik gitu ya.
Nah, tipe data kedua yang penting juga itu adalah tanggal, teman-teman. Ya, tipe-tipe data yang isinya tanggal-tanggal. Tanggal itu nggak bisa langsung kita pas ke dalam training machine learning model. Kenapa? Karena tanggal itu bentuknya kan aslinya bisa kita sebut kayak objek juga ya. Dia nggak ada menunjukkan hubungan-hubungan tertentu. Jadi kalau kita pas tanggal lahir ke dalam machine learning model, secara logika nggak masuk akal juga. Ya, misalkan kita nolak orang ini kredit, kenapa kamu tolak dia? Karena dia lahirnya tanggal 1 Januari misalkan, ya. Kan nggak masuk akal juga. Nah, kita harus cari cara, tanggal-tanggal ini memang tidak semuanya berguna, tapi biasanya bisa kita ubah ke dalam bentuk yang berguna, teman-teman. Contohnya apa? Contohnya tanggal lahir deh, paling gampang tanggal lahir. Kalau kita pengen pakai tanggal lahir itu menjadi salah satu fitur kita, biasanya kita ubah bentuknya ke dalam eh, waktu yang telah berlalu sejak titik-titik-titik ya. Biasa rule of thumb saya begitu. Kalau ketemu tanggal, kita bisa ubah bentuknya jadi kolom seperti itu. Waktu yang telah berlalu sejak titik-titik-titik. Nah, maksudnya gimana? Balik lagi ke tanggal lahir. Ya, tanggal lahir pasti saya ubah yang paling gampang menjadi apa, teman-teman? Jadi umur, ya kan? Kalau saya kurangin tanggal dia buka kredit sama tanggal lahirnya dia, maka saya akan dapat waktu yang telah berlalu semenjak dia lahir sampai dia buka kredit itu. Bener nggak? Alias umur dia ketika dia buka kredit. Gampangnya gitu aja. Nah, kalau bentuknya udah umur, itu udah enak. Karena bentuknya udah numerical, dan kita punya asumsi tersendiri atas umur, kan. Kita mungkin anggapnya orang di usia produktif, itu harusnya lebih less beresiko. Lebih tidak beresiko, karena dia masih bekerja, jadi dia mampu bayar kredit dan lain-lain. Kalau udah ketuaan, kayaknya resiko. Tapi kalau terlalu muda, juga kayaknya beresiko, karena belum ada penghasilan. Ya, kalau kita punya asumsi seperti itu, make sense, masuk ke logika, maka kita bisa bikin dia jadi fitur. Tapi kalau balik lagi ya, kalau kita masukin bulan sama tahun lahir, kayaknya kan agak aneh. Ya, masa kita tolak dia gara-gara dia Sagittarius misalkan, kan kurang masuk, teman-teman ya. Nah, salah satu tanggal-tanggal yang ada di sini juga ada namanya earliest credit line. Di sini dikasih tahu nih, fasilitas kredit pertama dia tuh kapan? Ada yang Januari 85, ada yang April 99, ada yang November 1, gitu kan. Dan di sini, seperti yang saya bilang, kita nggak bisa langsung pakai dia ke dalam machine learning model, karena bentuknya masih tanggal. Jadi saya ubah dia ke dalam format yang tadi, kayak umur ya, waktu yang telah berlalu sejak apa? Sejak em, dia buka kredit pertama kali. Di sini Januari 85, saya akan bikin kolom baru ya, namanya earliest credit line date. Ini saya pre-processing sedikit untuk mengubah format. Dari yang formatnya Januari 85 kayak gini, jam 85 saya ubah jadi 1985 0101. Yang menggunakan function metode pandas to that time. Sintaksnya seperti ini ya, teman-teman bisa coba juga. Nah, terus di sini saya baru bikin fitur yang mau saya pas ke dalam machine learning. Namanya adalah months since earliest credit line. Jadi berapa bulan semenjak pertama kali dia punya fasilitas kredit. Ya, caranya gimana? Saya kurangin tanggal 1 Desember 2017 dikurangin sama fasilitas kredit pertama dia. Nanti saya akan dapat dong satu hari ya, berapa ratus hari, terus saya bagi jadiin dia ke dalam bulan ya, bentuknya seperti ini. Kita pakai bantuan NumPy time delta. Nanti bentuknya kayak gini, teman-teman. Dari yang 1985 ya berubah jadi 388 bulan. Artinya apa? Nanti machine learning-nya bisa ngelihat bahwa oke, 388 itu ternyata lebih lama dibandingkan 220. Ya. Kalau kita passing 1985 sama 1999 berupa tanggal ke dalam machine learning, dia nggak akan pernah tahu bahwa 85 itu ternyata lebih jadul dibandingkan 99. Ya, dia akan ngelihat dia sebagai objek aja gitu. Tapi kalau kita udah berubah bentuknya ke dalam bulan, berapa bulan sih terakhir semenjak dia punya kartu kredit misalkan?
Nah, itu machine learning-nya bisa ngeliat tuh hubungan besar kecilnya, lama atau barusannya, biar nanti machine learning-nya yang bekerja dan menentukan. Apakah lebih bagus kalau orang itu eh, baru-baru ini punya kredit atau bagusan dia belum punya kredit setelah sekian lama, gitu ya. Terus di sini saya coba describe. Nah, anehnya teman-teman, ada nilai minus di sini. Harusnya kan nggak mungkin ya. Dia kan pertama kali buka kredit dulu harusnya. Kalau kita kurangin sama tanggal 2017 12/1, ya harusnya kan plus. By the way, kenapa saya pakai 2017? Karena data ini kan data 2007 sampai 2014 ya, teman-teman. Supaya tidak terlalu jauh, saya anggaplah tanggal hari ini tuh 2017 12/1. Ini biasanya harusnya kita ganti, kalau dalam praktek aslinya kita ganti dengan tanggal hari ini. Karena kita mau prediknya hari ini, gitu ya. Atau tanggal dia buka kredit lah minimal. Nah, ketika kita cek kenapa ada minus, ternyata yang terjadi adalah eh, ketika September 62, si Python-nya ini malah mengubah dia bukannya 1962, tapi malah jadi 2062. Kenapa? Karena kebanyakan default code itu adalah paling mentok ya, tanggalan paling mentok itu 1970, teman-teman. Ya memang agak kurang, apa ya, kurang enak kalau kita butuh tanggalan di sebelum itu. Tapi ya kenyataannya seperti itu. Jadi di sini saya preprocessing sedikit ya. Saya tidak ubah dia menjadi 1962, tapi saya ubah dia menjadi nilai maksimalnya aja. Karena artinya kan dia udah ketuaan banget tuh. Ya udahlah, saya anggap dia bulan yang paling tua aja. Jadi saya ganti jadi maksimum dari month since earliest credit line. Ya. Kalau udah di sini saya drop kolom aslinya, dua kolom ini yang sudah tidak penting, saya menyisakan yang month since earliest credit line-nya saja. Oke? Jadi saya pakai yang ini bentuknya, yang udah numerik aja. Nah, terus ini teman-teman bisa lakukan ulang ya dengan issued date. Ini juga sama persis caranya, jadi saya langsung lakukan aja. Last payment date juga sama persis caranya. Saya kurangin ya dengan 2017 Desember tanggal 1. Last credit pool date juga sama, nanti teman-teman bisa cobain. Oke, sampai di sini jadi kita udah melakukan cleaning terhadap fitur-fitur ya. Ada dua jenis fitur yang tadi kita lihat untuk di cleaning. Yang pertama adalah tipe data objek dan yang kedua adalah tipe data tanggal, teman-teman. Jadi sekarang kita udah punya fitur-fitur yang lebih powerful lagi yang udah bisa kita langsung masukin ke dalam model machine learning. Oke, jadi kita recap lagi ya biar nggak pada lupa. Yang pertama kita ngapain sebenarnya? Kita import data, terus biasanya hal yang pertama kita lakukan adalah eksplorasi singkat dulu, apakah data kita sudah teragregasi, apakah udah satu baris satu orang, apakah udah buang kolom-kolom yang udah nggak berguna gitu ya. Kalau udah kita bikin label tuh. Step keduanya setelah eksplorasi data kita bikin label ya. Terus yang ketiga kita feature engineering, kita bikin fitur supaya fitur kita lebih benar untuk dimasukin ke dalam machine learning model. Nah, setelah bikin fitur ngapain? Nah, biasanya ketika kita habis feature engineering, fitur yang kita punya itu banyak banget, teman-teman. Ya, di sini contohnya sih masih dikit ya, nggak terlalu banyak. Tapi biasanya bisa ratusan bahkan sampai ribuan kolom yang kita input setelah feature engineering. Nah, PR selanjutnya adalah setelah kita bikin, kita perlu seleksi. Karena masukin fitur terlalu banyak ke dalam model juga tidak baik. Ya, nanti ada yang namanya curse of dimensionality. Semakin banyak kolom yang kita pakai, baris data itu di-expect lebih banyak juga. Jadi nggak bagus lah intinya kalau kita masukin banyak kolom yang sebenarnya nggak berguna. Jadi kita perlu pakai metode seleksi fitur. Kira-kira fitur mana yang boleh dibuang, fitur mana yang layaknya kita keep. Gitu ya. Dan feature selection itu metodenya banyak sekali. Banyak banget. Saya aja nggak hafal. Ya, tapi beberapa hal yang bisa kita lakukan. Karena teman-teman kan belajar statistik nih. Saya mungkin coba kasih lihat beberapa contoh yang lebih statistikal gitu ya. Yang pertama kita bisa pakai correlation check, teman-teman.
Di sini saya pilih tipe data yang bukan string dulu, karena yang string kan nggak bisa di correlation nggak bisa di generate correlation terhadap fitur lain gitu ya. Kalau sudah, saya di sini pakai bantuan library yang buat gambar-gambar plot, namanya Matplotlib. Tadi di atas saya udah import ya, Matplotlib sama Seaborn. Di sini saya tampilin heatmap-nya. Jadi heatmap ini dia ngecek korelasi antar kolom. Ya, di sini kalau kita lihat loan amount sama loan amount itu pasti korelasinya 100%, ya, tinggi. Ya, 100 itu yang paling muda nih warnanya. Jadi semakin muda heatmap-nya, artinya korelasinya semakin tinggi positif, dan semakin hitam, artinya korelasinya negatif kuat. Nah, gimana cara kita seleksi feature menggunakan correlation heatmap seperti ini? Kita bisa buang fitur yang redundant dari sini. Artinya adalah kalau satu kolom itu korelasinya tinggi banget sama kolom lainnya, kita bisa buang salah satunya, teman-teman. Kenapa? Karena ya kita nggak perlu lagi lah ada kolom yang kedua kalau misalkan kolom kedua itu ternyata udah bisa dijelaskan dengan kolom pertama. Gitu ya. Intinya buang kolom-kolom yang redundant. Nah, kita mau pasang threshold berapa? Sebenarnya macam-macam, teman-teman. Ini juga nggak ada yang benar, nggak ada yang salah, tapi biasanya saya pakai threshold 0,7. Jadi kalau misalkan ada kolom 1 sama kolom 2, dia korelasinya itu lebih tinggi dari 0,7, saya buang salah satunya, saya keep yang satunya aja. Gitu ya, di sini kurang lebih sintaksnya yang saya pakai kayak gini. Dari correlation, terus saya pilih kalau kolomnya ini lebih besar dari 0,7 nilai correlationnya, maka saya akan simpan dia ke dalam satu variabel list namanya toDrop high correlation. Dan kita bisa lihat ya di sini ada berapa nih, beberapa kolom yang ternyata high correlated sama kolom lainnya. Jadi saya buang dia. Ya, cara ngedropnya sama ya. Data, drop, masukin list kolom-kolomnya, aksis 1. Di sini saya buang, teman-teman. Oke, itu salah satu teknik ya dari sekian banyak teknik feature selection yang bisa kita pakai. Kalau kita ubah, boleh nggak? Ini 0,7, saya nggak mau 0,7, kayaknya masih terlalu dikit. Harusnya 0,9 deh, baru kita sebut dia itu highly correlated. Boleh-boleh aja, bisa dicoba teman-teman. Tapi biasanya ini juga bisa diatur-atur sesuai dengan seberapa banyak kolom yang mau teman-teman buang. Karena semakin tinggi thresholdnya yang kita pasang, pasti akan semakin sedikit kolom yang nanti akhirnya terbuang. Ya, jadi kalau teman-teman mungkin pengen buang lebih banyak kolom, turunin aja thresholdnya, mungkin 0,65, 0,6 gitu ya. Karena nanti akan banyak yang terdeteksi sebagai highly correlated dan ujung-ujungnya makin banyak yang terbuang. Begitupun sebaliknya, kalau kita rasanya nggak pengen sih buang terlalu banyak kolom lagi, tapi tetap dong kita harus cek correlation. Jadi ya teman-teman bisa tinggiin aja supaya nggak terlalu banyak kolom yang dibuang. Ya, langkah selanjutnya kita juga bisa cek categorical feature. Di sini saya lihat jumlah uniknya ya. Ternyata ada kolom EMP title sama title ini yang high cardinality. Artinya nilai uniknya itu banyak banget. Mungkin biar gampang teman-teman, kalau misalkan kita punya kolom namanya kelurahan di Indonesia. Ya, misalkan ini orang tinggalnya di kelurahan mana. Bisa dibayangin dari 400.000 orang aja, pasti kelurahannya beda-beda. Bisa jadi semuanya beda-beda kelurahannya, bener nggak? Nah, data yang seperti itu kurang bagus juga. Ya, karena machine learning-nya jadi susah ngambil pattern. Jadi kita buang yang high cardinality, yang artinya nilai uniknya itu sangat banyak. Dan sebaliknya, kita juga mau buang yang nilai uniknya cuma satu doang, karena udah pasti nggak guna. Di sini application type cuma satu jenis, jadi kita buang juga di sini. Ya, saya drop juga di sini. Oke. Kemudian saya lihat juga yang selain objek, berarti yang numerik nilai uniknya gimana? Ternyata ada juga nih policy code yang nilai uniknya 1. Jadi saya buang deh policy code. Ya. Nah, ketika saya coba looping, liatin satu-satu value counts-nya, di sini saya pengen ngeliat sebenarnya
apakah ada categorical column yang sangat mendominasi value lainnya? Contohnya paling gampang dilihat di sini. Payment plan. Ya, payment plan itu yang N 99,99%. Sisanya tuh Y. Kolom kayak gini tuh hampir bisa kita bilang dia tuh cuma punya nilai 1 aja. Jadi nggak akan terlalu berguna untuk machine learning ya. Di sini kita akan buang lagi. Jadi payment plan saya di sini buang ya, karena sangat mendominasi tadi. 99%, bayangin. Mungkin kayak contohnya kalau kita punya data tinggal di kota mana, terus ternyata 99% sampel kita itu tinggal di Jakarta. Kira-kira kolom kota jadi berguna nggak buat machine learning-nya? Pasti nggak berguna, karena machine learning-nya akan jadinya ngelihatnya Jakarta semua doang gitu kan. Jadi di sini saya buang payment plan ya. Kemudian missing values, di sini saya cek ada nggak data yang kosong. Karena kalau misalkan data kosong, beberapa jenis machine learning model itu nggak mau terima juga. Jadi kita harus cek. Nah, ini juga bisa jadi salah satu metode feature selection ya, teman-teman. Di sini saya mau buang kolom-kolom yang missing values-nya di atas 75% nih. Oke. Jadi di sini saya cek missing. Kalau yang di atas 75, saya buang. Berarti month since last record saya buang. Karena 86% dari kolom tersebut kosong. Sisanya gimana? Ini ada kosong tapi dikit-dikit. Sisanya saya impute. Ya. Saya impute dengan ada yang pakai rata-rata, ada juga yang saya impute dengan nilai 0, ya, ada yang saya impute dengan nilai -1. Nah, imputasi ini juga seni, tidak ada yang benar banget, tapi saya pribadi, saya sebenarnya kurang suka imputasi dengan menggunakan nilai rata-rata atau nilai median atau nilai modus ya, karena itu bisa introducing bias juga. Bayangin kalau teman-teman kita punya kolom gaji, ya, kolom gaji orang. Ada yang gajinya 3 juta, ada yang gajinya 300 juta. Terus ada orang yang kebetulan gajinya itu misalkan 4 juta. Ya, tapi kebetulan dia ini missing nih nilainya. Jadi kita pengen imputasi orang yang gajinya 4 juta ini. Kalau kita pakai rata-rata, teman-teman, 300 juta tambah 3 juta bagi 2 berapa? Sekitar 150-an juta. Jadi orang yang aslinya dia tuh gajinya 4 juta, tapi kita impute dengan nilai 150 juta. Tentu itu udah misleading banget. Ya, jadi saya biasa kalau bukan imputasi ya, handling missing value saya lebih suka biarin aja. Ya, atau minimal saya impute dia dengan nilai minus seperti ini yang artinya adalah dia kategori tersendiri. Nanti machine learning akan tahu, nih apa nih nilai minus 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 nih. Oh, berarti ini adalah kategori tersendiri yang beda sama nilai-nilai lainnya. Gitu misalkan ya. Nah, ini yang tadi ditanyakan ya sama teman kita. Kalau nilai kategorikal gimana? Nah, di sini kita lakukan encoding, teman-teman. Salah satu contoh jenis encoding adalah one hot encoding atau kita bikin dummy column gitu ya. Jadi kalau misalkan yang datanya adalah kategorikal, beberapa jenis machine learning itu nggak mau terima varchar. Jadi kita mesti ubah dulu dia ke dalam bentuk numerik atau boolean kayak gini. Cara yang populer adalah kita one hot namanya. Jadi yang tadinya ada kolom grade A, B, C, D, E, F, G, sekarang ketika di one hot hasilnya jadi masing-masing value punya kolomnya sendiri-sendiri. Grade B, C, D, E, F, G punya nilainya true false ya. Home ownership juga sama. Jadinya punya kolom tersendiri dan isinya true false. Kalau nilai numerik kita lakukan biasanya standarisasi, teman-teman. Kenapa? Karena bisa jadi ada yang range-nya berbeda. Misalkan umur kan paling belasan, puluhan ya. Sama ada kolom gaji yang nilainya jutaan. Tentunya timpang. Yang satunya nilainya jutaan, yang satunya nilainya cuma puluhan. Jadi biar machine learning-nya ngelihat semua kolom itu sama, kita bisa standardize mereka. Supaya nilainya kira-kira sama. Dari -1 sampai 1 aja. Gitu ya. Jangan terlalu beda jauh. Kalau udah kita gabungin nih, yang one hot sama yang standarisasi. Jadi dua kolom ini nih, dua data frame maksud saya, sorry, sama data frame ini kita gabungkan. Di sini saya concat yang namanya pandas concat.
dengan labelnya, terus saya lanjut masuk ke modeling, teman-teman. Ya, di modeling ini kita bisa lakukan. Nah, ini di sini saya cepat aja karena tadi saya udah jelasin teorinya ya. Jadi saya trend test split, teman-teman. Kenapa alasannya tadi sudah saya ilustrasikan dengan si Dodi. Ya, data kita tadi udah siap untuk masuk ke modeling. Sebelum kita training, kita splitting dulu. Ada yang training, ada yang testing. Di sini saya bagi 20%, 80%. Nah, yang kita training, di sini saya coba ambil contoh pakai random forest classifier. Ya, di sini kita masukin random forest classifier, terus kita fitting nih, X trend, Y trend. Ketika dia udah belajar, ya, ini mungkin saya skip dulu ya, feature importance bisa kita lihat juga. Nah, ketika modelnya udah belajar di sini, ya, jadi caranya tadi kan trend test split nih. Masukin feature sama labelnya. Keluarannya adalah X trend, X test, Y trend, Y test. Jadi X adalah sebutan untuk prediktor, Y adalah sebutan untuk labelnya, teman-teman. Ya, kalau udah di splitting seperti ini, kita masukin ke modelnya. Yang kita training adalah X trend sama Y trend. Jadi di sini modelnya akan belajar dari si training setnya aja. Seperti Dodi tadi belajar dari 80 soal yang dia lihat kunci jawabannya. Ini adalah soalnya, ini adalah kunci jawabannya. Ya, Y trend adalah kunci jawabannya. Kemudian kalau udah selesai belajar, kita tes dia, validasi. Di sini kita sebut satu namanya Y-pred proba, predicted probabilities. Terus kita suruh dia tebak. Suruh si Dodi ngerjain nih X-test-nya. Ini adalah 20 soal yang tadi udah disingkirkan. X-test adalah sisanya 20% yang tadi kita tidak include ke dalam training. Ya. Kalau sudah, kita akan dapat hasil probabilities waktu dia eh, apa namanya? Waktu dia udah selesai mengerjakannya. Ya. Nah, jadi hasil dari model sebenarnya bentuknya bisa probability, teman-teman. Jadi nggak langsung 1010. Model itu mengeluarkan yang namanya probabilitas, berapa persen kira-kira ini orang bet. Kalau dia keluarnya 0,78, ya mungkin saya coba keluarin DF ini. Gini ya, ini ada Y actualnya, ini adalah aslinya nih. Ini orang 000. Terus ini ada hasil machine learning kita. Y-pred proba 0,04. Ini artinya adalah orang tersebut punya 4,6% kemungkinan untuk jadi bad. Gitu ya. Jadi semakin kecil probability itu semakin tidak beresiko orangnya. Nah, dari ini Y-pred proba sama Y actual kita bisa ngasih nilai si model kita ini. Kira-kira dia udah pinter atau belum? Pakai namanya metrik. Ya, jadi setiap problem machine learning itu ada namanya metrik, teman-teman. Yaitu satuan pengukuran apakah model kita ini udah bagus atau belum. Untuk credit scoring, biasanya yang dipakai cuma dua aja. Ya, namanya AUC, area under the curve, sama yang kedua namanya KS. Ini saya nggak ada waktu untuk ngejelasin ya, AUC itu apa, KS itu apa, tapi intinya adalah AUC dan KS menunjukkan kemampuan separabilitas model kita. Ya, kalau misalkan AUC-nya semakin tinggi, semakin bagus, itu artinya model kita tuh semakin bisa ngebedain mana orang yang good, mana orang yang bad. Tapi kalau AUC kita datar 0,5, artinya model kita tidak lebih bagus dari kita ngelempar koin. Ya, jadi kalau ada orang mau apply, kita lempar koin aja. Kalau dia dapatnya head, udah terima deh kamu. Kalau model kita kayak gitu sama aja kayak kita ngelempar koin, teman-teman. Jadi kayak hoki-hokian aja. Nah, karena di sini hasilnya kebetulan model kita 0,86 AUC, ini sebenarnya bagus, tinggi. Ya, biasanya kalau di company mungkin target bikin model itu 0,8 udah bagus ya. Mungkin karena kebetulan ini data dummy, jadi modelnya bagus juga teman-teman, 0,86. KS juga sama lah intinya, mengukur kemampuan separabilitas model. Semakin garis biru sama garis merah ini dijauhin, maksudnya semakin jauh nilainya, maka KS-nya akan semakin tinggi. Kalau KS-nya semakin tinggi, artinya model kita itu semakin pinter, semakin jago untuk membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Ya, kurang lebih sih sebenarnya hands-on kita seperti itu, teman-teman.
Ya, mohon maaf, kayaknya kalau diikutin bareng-bareng nggak akan cukup waktunya, jadi saya tadi agak cepetin aja. Mungkin kalau ada yang mau skrip ini, bisa saya share ya lewat panitia. Tadi juga mungkin ada teman-teman yang belum siap toolsnya ataupun yang ada banyak library yang kosong. Tapi karena masih ada sisa waktu, mungkin kita kasih kesempatan untuk ada yang mau bertanya dulu kali ya. Silakan teman-teman kalau ada yang punya pertanyaan terkait workflow modeling scoring kita ini. Iya, betul. Ya, ya nih teman-teman, apakah masih ada yang mau ditanyain? Siapa tahu tadi ada yang kelewat atau belum sempat disampaikan. Betul. Boleh langsung ditanyain ke Kak Gerinya langsung. Oke, Kak Geri ada pertanyaan nih Kak dari Siska Call. Kenapa pakai one hot encoding? Tidak langsung buat dummy variable saja. Kita langsung buat dummy variable saja. Dummy variable maksudnya kayak gimana? Karena biasa one hot disebut juga dummy variable ya, karena kalau di Pandas kan sebutannya aja get dummies nih. Mungkin boleh dijelasin sedikit tadi Kak Siska ya. Setahu saya one hot dan dummy variable itu sama. Tapi kalau ada pengertian lain mungkin boleh dijelasin dulu sedikit. Atau dummy yang dimaksud adalah labeling kah? Misalnya menentukan langsung satu untuk kategori. Oke, itu namanya label encoding ya teman-teman. Jadi encoding itu banyak banget caranya. Salah satunya one hot encoding. Nah, label encoding juga salah satu teknik encoding. Jadi kayak misalkan kita kan tadi punya grade nih. Grade kolom grade itu isinya A, B, C gitu ya. Nah, kalau yang kita lakukan di OneHot itu tadi adalah yang A kita jadiin kolom baru, grade A 1010, terus grade B 1010, grade C 1010. Jadinya banyak kolomnya. Nah, pertanyaannya adalah kenapa kita nggak pakai label encoding aja? Karena kan tadi em, alasan kita mau encoding adalah model tidak mau terima kategorikal kan. Kenapa nggak kita bikin A jadi 1, B jadi 2 gitu ya maksudnya ya, dan C jadi 3 dan seterusnya, D adalah 4 dan lain-lain. Jadi kolom kita nggak perlu banyak gini ya, tetap namanya grade cuma berubah jadinya ABC sekarang jadi 1, 2, 3, 4. Nah, itu sebenarnya boleh juga dilakukan, tapi kalau saya pribadi saya jarang pakai label encoding. Kenapa? Karena label itu bisa misleading. Misalnya, kalau grade mungkin masih oke, tapi kalau home ownership, teman-teman, atau gampangnya gini deh, kita pakai contoh kita punya kolom kota tempat tinggal, ya. Yang pertama ada yang tinggal di Jakarta, ada yang tinggal di Tangerang, ya, ada yang tinggal di Bandung. Anggap kita label encoding Jakarta jadi 1, Tangerang jadi 2, Bandung jadi 3. Model kita akan menganggap Bandung itu 3 kali lipatnya Jakarta. Dan Bandung itu lebih besar daripada Tangerang. Dan saya rasa di apa namanya di real case-nya tidak seperti itu tentunya. Ya, kita tidak bisa mengukur kota itu menjadi urutan matematik seperti itu. Makanya saya biasanya jarang banget pakai label encoding. Walaupun ada yang mungkin mengatakan kalau misalkan bentuknya masih ordinal, kayak tadi kan grading tuh, grading A, B, C, mungkin masih boleh lah pakai 1, 2, 3, 4.
Tapi menurut saya pribadi juga lebih baik kalau bisa dihindari, kita hindari. Karena grading A juga belum tentu loh itu adalah misalkan 5 kali lipat dari grading F. Belum tentu kayak gitu teman-teman. Jadi lebih umum biasanya saya pakai one hot atau misalkan pakai S-type kategori. Untuk beberapa model machine learning, kayak misalkan boosting, itu mereka udah bisa terima categorical features. Jadi kita nggak perlu capek-capek ganti lagi ke dalam numerik atau integer. Gitu ya. Jadi semoga menjawab kenapa tadi nggak pakai label encoding. Tapi kalau mau dicoba, boleh-boleh aja ya. Nggak ada salahnya. Oke, Oke, baik. Terima kasih kepada Siska Kol yang sudah melontarkan pertanyaan Iya. kepada Kak Geri. Nah, dengan begitu, maka sesi workshop sudah selesai. Terima kasih banyak kepada Kak Geri yang telah meluangkan waktunya untuk hadir dan berbagi ilmu yang sangat bermanfaat dan pastinya menambah insight baru, khususnya di bidang data science. Selanjutnya akan diberikan sertifikat oleh Erik selaku ketua acara aktuarial workshop ini. Pada Erik, kami persilakan. Oke. Sebelumnya terima kasih banyak ya Kak Geri untuk pengertiannya dan juga untuk workshopnya. Kami tentunya kami mendapatkan insight dan juga ilmu yang baru ya, terutama di bagian tadi workshopnya di mana kita belajar proses-proses sampai ujungnya kita bisa membuat suatu model itu seperti apa. Mungkin ini ada sedikit oleh-oleh dari kami. Mungkin dari panitia boleh untuk mengambil screenshot. Oke. Lagi aba-abanya mungkin dari saya ya. Oke. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Mungkin dari ya. Saya kembalikan ke MC. Oke, terima kasih Kang Erik dan terima kasih sekali lagi untuk Kak Giri atas sesi sharing session dan workshopnya. Makasih juga buat makasih juga buat teman-teman semua yang udah aktif dalam sesi workshop kali ini. Oh ya, BTW Rin, kayaknya nggak afdol nih kalau acara tapi nggak foto-foto. Benar. Jadi biar afdol, aku mau ajakin teman-teman semua buat on cam dulu nih, kita foto bareng. Nah, ayo on cam yang mau siap-siap dulu boleh, biar mungkin lebih fresh, lebih siap buat difoto gitu ya. Benar. Kita tunggu sampai kapan nih, Zal? Sampai Oh iya, sampai 4, 16.24. 4. Oke, Kita boleh. tunggu sampai 16.24. 16.24. Boleh nih teman-teman yang mau touch up dulu. Siapa tahu habis on cam nih melihat ada percikan-percikan. Iya, yuk boleh yuk semuanya on cam. Ahmad Fatih sudah on cam. Hmm, Ditunggu teman-teman lainnya sampai 16.24.